Kalau kalian membunuh Pak Karyo, aku akan membunuh Jogoboyo dan kami tua sekaligus. Lepaskan! Lepaskan Pak Karyo, cepat! Pulanglah semua. Aku akan membawa Jogoboyo dan kami tua mencari pembunuh yang sebenarnya. Ayo bubar! Melanjutkan cerita di episode sebelumnya, bahwa Sembara akhirnya berhasil menangkap kepala desa dan Ki Jagabaya serta menyuruh seluruh warga untuk kembali ke kampung mereka. Namun sebelumnya, Sembara pun sudah memberitahukan pada para penduduk kalau dirinya akan mengajak kedua orang itu untuk membuktikan sendiri tentang fitnah yang dilayangkan oleh Ki Dukun Bongkok kepadanya, juga membongkar misteri wanita pembunuh di desa mereka. Sembara dan Basir pun kemudian mengajak kedua orang itu untuk segera menuju rumah Ki Dukun Bongkok. Kita tunggu sampai dukun itu keluar. Ya, Sembara pun mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam rumah Ki Dukun Bongkok untuk melihat sendiri apa yang dilakukan oleh orang jahat suruhan mak lampir tersebut. Sembara pun kemudian segera mencari ruangan rahasia yang kemungkinan digunakan oleh si Bongkok untuk melakukan aksinya. Dan benar saja, tak lama kemudian ia pun berhasil menemukannya. Si Bongkok pasti memasuki ruangan ini. Kalian tunggu di sini. Cari tempat bersembunyi yang aman. Farida, carilah mangsa seorang lagi, supaya penduduk desa itu semakin gelisah dan ketakutan. Akhirnya, Sembara dan yang lainnya pun melihat sendiri bagaimana Ki Dukun Bongkok menyuruh seorang wanita yang mirip dengan Farida untuk mencari mangsa dengan meminum darah penduduk. Kini sang kepala desa dan Ki Jagabaya pun percaya dengan omongan Sembara bahwa memang Ki Dukun Bongkoklah dalang dari semua peristiwa pembunuhan di desanya. Setelah Dukun Bongkok dan wanita itu keluar, Basir dan Pak Kuwu pun segera ikut keluar dari persembunyiannya. Namun tampaknya Ki Jagabaya telah duluan pergi dari tempat itu. Kemudian Sembara pun menanyakan tentang keberadaannya. Mana Jogoboyo? Kabur. Kenapa kamu biarkan? Lah, aku kan tidak tahu kapan kaburnya. Payah orang itu. Cari penyakit. Ayo kita kejar. Kurang ajar, kita ditipu mentah-mentah oleh si Bongkok. Padahal dia sendiri dalangnya. Ternyata Ki Jagabaya kabur untuk memanggil para warga dan memberitahukan bahwa Dukun Bongkoklah pelakunya. Mereka pun berbondong-bondong menuju rumah Ki Dukun. Di sisi lain, Basir dan Sembara serta Ki Kepala Desa pun juga sedang mengejar Ki Dukun Bongkok yang pada saat itu sedang berjalan menuju desa. Itu dia, perempuan itu peliharaannya. Perempuan itu yang membunuh Damo, Dimon, dan Saji. Bunuh! Tenang sedulur-sedulur. Aku baru saja menangkap perempuan ini. Dia ini istrinya Sembara. Penipu. Kalau begitu, biar kami yang membunuhnya. Kalian tidak akan mampu. Hanya aku yang bisa membunuhnya. Maka itu biar aku yang membawanya. Jangan percaya. Aku melihat si Dukun Bongkok itu yang memelihara perempuan itu. Ya, Ki Dukun Bongkok yang licik itu pun mencoba untuk berkelit dengan memutarbalikkan fakta. Namun para penduduk pun sudah tidak ada lagi yang percaya dengannya. Sehingga ketika ia akan kabur, mereka pun segera menghalanginya dengan serangan-serangan yang seadanya.
Mayat hidup yang bersama Ki Dukun pun kemudian maju untuk menghancurkan gerombolan para penduduk yang menyerangnya, hingga para penduduk itu pun tak tersisa. Biar aku yang menghadapi si bongkok itu. Kau mau membunuh istrimu sendiri, Sembara. Ilmu sihirmu yang murahan itu tidak akan bisa mengelabui aku. Ada bahaya. Cepat panggil Mak Lampir. Hanya beliau yang bisa mengatasi. Peti tempat Farida disekap terguncang-guncang dan mengeluarkan asap. Celaka. Mak Lampir yang baru saja mendapat laporan dari muridnya pun kemudian menjadi terkejut karena ia tahu bahwa pasti Sembara telah merusak ilmu sihir yang telah diajarkannya kepada Ki Dukun Bongkok. Ia pun segera menuju peti tempat mayat istri si Bongkok yang bergerak seperti akan meledak. Bawa kemari tombakmu. Akhirnya, si Bongkok pun tewas bersama dengan ilmu sihirnya yang baru saja dilenyapkan oleh Sembara. Sementara itu, di puncak Gunung Sumbing, Mak Lampir pun menyuruh Pangeran Garai dan yang lainnya untuk membawa Farida ke hadapannya. Dedengkot aliran sesat itu pun bermaksud untuk menghancurkan Raja Wahyu Agung yang telah melindungi Farida selama ini dari mara bahaya yang mengancamnya, termasuk dari serangan-serangan Mak Lampir sendiri yang selalu gagal membunuhnya. Ia bersama penguasa Gunung Sumbing serta Pangeran Garai pun mencoba untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk menggempur kekuatan pelindung gaib yang menyelimuti seluruh tubuh Farida. Kurang ajar. Gabungan ajian tali kunggelung kita tidak mempan. Kurang ajar. Pantas kekuatan gadis ini berlipat ganda. Rupanya Raja Wahyu Agung yang melindungi gadis ini masih ada. Ya, Mak Lampir pun sadar jika dirinya dan seluruh kekuatan hitamnya tidak akan bisa menghancurkan Raja Wahyu Agung yang melindungi Farida. Sudah berkali-kali seluruh ilmu paling saktinya ia keluarkan, namun yang terjadi adalah ilmu-ilmunya itu justru kembali berbalik menyerang dirinya sendiri. Nenek tua itu pun menjadi bingung dari mana Farida mendapatkan Raja Wahyu Agung tersebut, karena para kiai pemilik kekuatan gaib itu semuanya pun telah tewas, yaitu Kiai Ampel Sewu dan Kiai Ageng Wali. Ia pun kemudian kembali mengingat-ingat siapa yang pernah berhubungan dengan kedua kiai tersebut, hingga akhirnya ia pun menemukan jawabannya. Lalu siapa? Bidara. Kurang ajar. Perempuan itu dulu pernah menjadi istri Kiai Ampel Sewu. Pasti dia telah mewarisi ilmu suaminya. Maka dialah yang melakukannya. Ya, akhirnya Mak Lampir pun mengetahui siapa sebenarnya pemilik Raja Wahyu Agung itu. Ia pun berjanji akan menangkap Nyai Bidara dan memaksanya untuk menghilangkan Raja Wahyu Agung yang ada pada diri Farida. Nenek tua itu pun kemudian mengatakan pada para muridnya bahwa ia akan pergi ke Gunung Selamet untuk menemui kakak seperguruannya. Ia pun kemudian merubah Farida menjadi boneka kecil yang kemudian dibawanya ke singgasana kerajaan Gunung Sumbing. Sebenarnya, sedari tadi, Wak Bayau, penguasa atas angin, secara sembunyi-sembunyi pun telah berada di tempat itu dengan tujuan untuk menyelamatkan Farida. Namun, mereka semua tidak menyadari keberadaan Wak Bayau.
Nyawa kita sekarang tergantung pada Farida. Kita harus menjaganya dengan taruhan nyawa kita sendiri. Tidak perlu. Aku tidak percaya pada kalian. Kemampuan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan si Bayau. Lebih baik aku yang bawa sendiri. Iya benar, kami rasa itu jalan yang terbaik. Betul, Guru. Di tangan Guru keamanan Farida akan lebih terjamin. Akal Wak Bayau memang cerdik. Ia pun dengan cepat menyamar sebagai mak lampir yang baru saja pergi, sehingga para penguasa Gunung Sumbing itu tidak mencurigainya, dan dengan mudah Wak Bayau mengambil Farida dari tangan mereka. Sementara itu, mak lampir yang asli pun tampaknya baru saja tiba di Gunung Slamet dan langsung menemui Balakurau, kakak seperguruannya. Ia pun langsung mengungkapkan tujuannya pergi ke tempat itu, yaitu untuk meminta bantuan guna menghadapi penguasa atas angin atau Wak Bayau. Kau ribut dengan siapa? Wak Bayau. Guru, Kenapa kalian di sini? Siapa yang menjaga Farida? Bukankah Farida dibawa sendiri oleh Guru? Lancang. bukankah guru masuk lagi lalu mengambil Farida? Ampun, Guru. Ampunkan saya, Guru. Orang-orang itu pun langsung kena hajar oleh mak lampir karena telah meloloskan Farida. Nenek tua itu pun langsung mengetahui kalau Farida pasti telah dibawa kabur oleh musuh, dan para anak buahnya itu telah diperdaya oleh musuh tersebut. Setelah puas menghukum para anak buahnya, mak lampir pun kembali pada Balakurau. Ia pun mengajak kakak seperguruannya itu untuk bersama-sama menyerbu kerajaan atas angin, dan tidak perlu mengajak siapa-siapa karena ia malu pada Wak Bayau jika harus beramai-ramai menggempur istana atas angin. Aku malu. Seolah-olah si Bayau sudah menjadi dewa yang tidak terkalahkan. Untuk meringkusnya, cukup kita berdua. Kalau begitu kita harus melakukan penyerbuan mendadak, supaya dia tidak sempat melakukan persiapan. Ya, sekarang juga kita berangkat. Orang akan selalu mencari jati dirinya. Diri yang mempunyai dua sifat. Sifat ilahiyah yang menerbitkan kebajikan. Kini kita menuju pada perguruan sekaligus pesantren milik seorang kiai yang bernama Kiai Jamas. Tak berapa lama kemudian datanglah Wak Bayau yang tampak telah mengenal sang kiai. Sang kiai yang juga telah mengenal Wak Bayau pun kemudian segera mengakhiri ceramahnya dan menyuruh para santrinya untuk bubar dan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nyai. Lama sekali Nyai tidak singgah kemari. Tolong jangan bicara dulu, Kiai. Murid-murid Kiai tidak dapat melihat saya. Nanti mereka menganggap Kiai seperti orang... Oh iya. Melihat apa kalian? Ayo, jalan. Sang kiai pun kemudian mengajak Wak Bayau untuk berbicara di dalam. Selanjutnya, Wak Bayau pun kemudian mengatakan bahwa ia meminta pertolongan kepada sang kiai, sambil mengeluarkan boneka perempuan yang tak lain adalah Farida. Ia pun kemudian meletakkan boneka tersebut di atas balai, dan dengan kekuatannya, akhirnya penguasa atas angin itu berhasil membuat Farida kembali ke wujud manusia aslinya. Melihat semua itu, Kiai Jamas pun segera beranjak dari tempatnya dan menghampiri Wak Bayau, serta menanyakan tentang siapa dan apa tujuan semua itu. Gadis ini bernama Farida. Mau dibunuh oleh Mak Lampir. Kenapa? Karena gadis ini keturunan Kiai Ageng Prayogo, musuh bebuyutan Mak Lampir. Oh, kenapa dibawa ke sini? Kiai punya ilmu Nur Alib yang bisa melindungi Farida, supaya Mak Lampir tidak bisa melihat gambar di paso benggalanya, sehingga dia tidak akan tahu di mana Farida. Bantuan Kiai sangat saya hargai. Allah yang akan membalas kebaikan Kiai. Amin. Setelah menyampaikan semuanya, Wak Bayau pun kemudian berpamitan untuk kembali menuju istananya.
Kiai Jamas pun mengantarkannya sampai ke halaman rumah miliknya. Para murid yang kembali melihat sang kiai berbicara sendiri pun menjadi terheran-heran bercampur bingung. Mereka pun penasaran dengan siapa gurunya itu berbicara. Setelah mengucapkan salam, Wak Bayau pun segera terbang dan menghilang dari pandangan. Sedangkan sang kiai pun kembali ke dalam rumah untuk menemui Faridah, serta melakukan amanat dari Wak Bayau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah asma Allah. Nur ilahi. Syafaat dadinya Nur Ali. Kini kita kembali menuju pada Wak Bayau yang pada saat itu secara mendadak kedatangan para muridnya yang melaporkan bahwa istana atas angin baru saja diserang dan dihancurkan oleh Mak Lampir. Ketiga muridnya itu pun tampak terluka cukup serius. Mak Lampir dan kawan-kawannya menyerang. Mana gurumu si Bayau? Suruh dia keluar. Mereka merusak istana, Guru. Mak Lampir. Wak Bayau pun menjadi sangat marah setelah mendengar laporan dari ketiga muridnya itu. Ia pun kemudian segera mengajak mereka untuk kembali dan melihat istana atas angin yang telah dirusak oleh Mak Lampir. Kurang ajar, Lampir. Kau harus menerima pembalasanku. Si Bayau pasti seperti kakek kebakaran jenggot. Sementara itu, Mak Lampir dan kawan-kawannya pun telah kembali ke Gunung Sumbing. Ia pun tampak tertawa-tawa kegirangan setelah puas membuat istana atas angin hancur berantakan. Mak Lampir pun yakin jika Wak Bayau akan sangat marah melihat istana dan para muridnya telah dihancurkannya. Mereka pun kemudian mencoba untuk melihat keberadaan Wak Bayau dengan kaca benggala milik Bala Kurau. Untuk berperang habis-habisan dengan Mak Lampir. Dengan bantuan Kisanak semua, saya yakin kita akan bisa menghancurkan manusia setan yang selalu menciptakan malapetaka di mana-mana. Saya bersedia. Saya juga. Saya siap membantu Nyai kapan saja. Saya juga bersedia. Ini merupakan jihad fisabilillah, memerangi manusia setan seperti Mak Lampir. Terima kasih. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an. Kapan kami harus bertindak? Nanti saya beritahu. Sebab sekarang saya harus mencari seorang pemuda yang sangat ditakuti oleh Mak Lampir. Kurang ajar. Dia mau mencari sembara. Dia tahu kelemahanku.